Kenapa? Begitu mitos hilang, begitu mitologi hilang, orang kehilangan makna. Termasuk urusan kebertuhanan yang dianggap mitos. Karena nggak empiris. Tuhan itu kan nggak empiris. Kamu nggak bisa ketemu langsung, salaman, ngajak ngobrol, ngejak orang di angkringan, nggak bisa, wong dia nggak empiris. Dan bagi orang barat, apa nggak empiris, nggak jelas buktinya. Dan dia mengalami tadi, di awal tadi, banyak kehampaan. Ketika kamu sudah mentok dengan kekuatanmu dan banyak hal tidak teratasi, kalau nggak punya Tuhan, kamu merasa hampa. Kalau kita kan anak punya Tuhan, ada apa-apa mentok, wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih tahu, Allah yang akan ngatasi, serahkan semua pada Allah, beres. Takdirnya begitu, mau apa lagi? Selesai. Kayak tragedi Mina itu kan gampang. Begitu ada tragedi Dies, ya sudah kehendaknya Allah begitu. Kalau orang barat nggak terima kayak gitu. Enak aja kehendaknya Allah. Apa sebabnya dikejar? Kenapa kok orang jadi susah diatur? Itu yang salah orangnya apa yang ngatur? Kenapa? Itu dikejar kalau orang barat. Tapi karena kita punya Tuhan kan selalu larinya ke Tuhan. Ya ada plus minusnya. Ya minusnya kadang kita jadi cengeng, kadang kita nggak tahan banting. Begitu kalah ya langsung nyerah. Kayak Islam dulu sangat jaya. Begitu kalah kan langsung. Karena paradigmanya dari sains jadi tasawuf di era akhir Abbasiyah itu kan. Kalau tasawuf kan isinya kayak tadi, yang serahkan semua pada Allah. Apapun yang terjadi besok kan ya mati, terus kembali pada Allah. Ngapain sih capek-capek kan, terus itu. Surga itu penjara bagi orang mukmin. Nggak apa-apa kita sengsara, di penjara kok seneng-seneng. Besok dan seterusnya. Manusia barat mengalami nestapa. Sekarang kita lihat evolusi kebertuhanan tadi. Ada beberapa yang tak kelompokkan pakai teori. Yang pertama ada teori namanya cultural creation, yang melihat kebertuhanan manusia dalam 5 fase. Yang pertama fase primitif, yang kedua fase animisme, yang ketiga fase pertanian, yang keempat fase kebudayaan, yang kelima fase peradaban. Ini untuk menguatkan pendapatnya Armstrong bahwa ternyata gagasan ketuhanan itu seiring perkembangan akalnya manusia. Fase paling awal itu dia menyebutnya fase primitif. Manusia masih nomaden, cari makannya berburu. Ya, bayangkan zaman-zaman Flintstone apa zaman-zaman kuno yang orang masih pakai bajunya dari kulit binatang, senjatanya tombak untuk berburu, hanya itu aja. Di era itu Tuhannya adalah kekuatan yang ada di balik benda. Begitu dia nggak berdaya di hadapan pohon, dianggapnya pohon punya kekuatan. Begitu nggak berdaya di hadapan laut, dianggapnya laut punya kekuatan. Begitu lihat batu, kok ini batu ini, tiap kali dekat batu ini kok saya celaka. Ini batu ini mesti punya kekuatan mencelakakan. Itu primitif. Jadi punya kadang disebut dinamisme, ada daya di balik benda. Jadi siapapun hari ini yang pakai akik dan percaya di balik akik itu ada dayanya, kamu masih primitif. Loh ya kan, dinamisme. Jadi percaya kalau ini ada dayanya. Setiap kali pakai ini Pak, saya semakin cakep, semua orang gitu. Iya, itu berarti cara berpikirmu masih primitif. Manusia yang masih nomaden, yang belum pakai baju. Jadi percaya pada kekuatan benda-benda. Jadi ternyata hari ini kita sedang balik lagi ke zaman primitif. Oke. Nah, ketika gagasan tentang benda ini berkembang di era namanya animisme, ketika manusia sudah mulai menetap, mulai berkelompok, mulai bisa tanam-menanam, yang tadi dianggap cuma daya,
sekarang berkembang. Ini nggak cuma daya, tapi ada sosoknya. Sosok ini ada barangnya, terus jadi danyang, jadi hantu, jadi penunggu, jadi yang bau rekso. Itu animisme. Karena orangnya sudah mulai establish pertanian, ya percayalah dia pada para penunggu. Yang tadi cuma daya, sekarang daya ini dipersonkan. Lahirlah para penunggu. Nah, ini horizon animisme, anima. Kalau yang kartun-kartun itu kan anime. Sebenarnya maksudnya anime itu ya hantu sebenarnya artinya. Makanya dulu kalau saya kecil, film kartun itu di kampung disebut film setan. Nonton film setan yuk. Jadi karena gambarnya kan aneh-aneh. Masa ada binatang bisa ngomong, binatang bisa bicara, itu dianggap hantu. Makanya disebut anime. Jadi ini bukan sekedar ada teorinya ternyata anime itu kan. Terus jadilah animasi. Jadi animasi itu mungkin terjemahannya hantu-hantuan. Loh kan dekat sama animisme. Terus setelah itu manusia semakin tertib hidupnya. Jadi sudah mulai ngerti irigasi. Yang tadi cuma kelompok klan, sekarang jadi suku-suku. Oke? Nah, tadi kepercayaan pada hantu tadi berubah. Kalau tadi dianggap hantu ya ada sosoknya, sekarang naik levelnya. Bukan lagi hantu, tapi ini dewa loh. Di era pertanian. Jadi ada di balik pohon ya ada dewa pohon, di balik laut ya ada dewa laut, di bawah tanah ada dewa bumi, di atas langit ada dewa langit, dan seterusnya. Jadi roh-roh tadi sekarang jadi dewa. Nah, nanti naik kelas lagi, manusia semakin pintar, semakin canggih. Muncul kebudayaan-kebudayaan besar, Yunani, Babilonia, Romawi. Mulai muncul pemerintahan, sistem pemerintahan. Nah, ketika muncul sistem pemerintahan, dibayangkan dewa-dewa yang tadi banyak itu juga sebenarnya ada pemerintahannya loh. Maka terus muncul, oh berarti dewa juga ada rajanya, yang high god tadi loh. Di Yunani terus ada rajanya para dewa namanya Zeus. Di Mesir terus ada rajanya para dewa namanya dewa matahari, dewa Ra, dan seterusnya. Kayak kita di Merapi itu ada kerajaan makhluk halus, rajanya namanya siapa, patihnya namanya siapa, anak buahnya namanya siapa. Gagasan kayak gini itu munculnya seiring orang Jawa sendiri yang mengenal pemerintahan. Terus dibayangkan dewa-dewa juga ada pemerintahannya. Ada yang bagian panglima, ada yang bagian patih, ada yang bagian kan itu. Nyai Roro Kidul itu ratunya. Kalau Nyai Blorong itu panglimanya, senopatinya. Kalau Nyai siapa itu, dan seterusnya. Itu gagasan ini muncul ketika ya orang Jawa sendiri punya struktur ngerti pemerintahan. Kalau mereka nggak kenal pemerintahan kayak di era klasik, nggak sempat membayangkan dewa-dewa. Nah, lama-lama dari sistem pemerintahan ini kan ada yang paling tinggi, rajanya. Lama-lama kultus pada raja ini semakin besar sampai akhirnya yang lain kalah semua. Lahirlah yang namanya monoteis. Percaya bahwa sebenarnya yang sejatinya penguasa itu ya cuma satu, tidak ada yang lain. Nah itu monoteis. Ya kalau di bukunya Culture Creation itu artinya lapisan kebudayaan, termasuk agama-agama besar yang mengkerucut pada gagasan monoteisme. Itu teori pertama. Ada lagi teori kedua, namanya teori psikologis evolusionistis. Subteorinya yang pertama ada animist teori. Animist teori ini yang punya teori Edward Taylor.
Bukunya judulnya Primitive Culture. Jadi sebenarnya ya bukan karena budaya, tapi karena psikologi. Jadi pertama-tama orang memahami fenomena orang mimpi, orang sakit, orang mati. Mikir sendiri terusan. Ini orang sakit, ini orang mati, kalau salah mimpi itu wong tubuhnya tidur, tapi kok bisa mengalami macam-macam ya rasanya. Orang sakit juga begitu, tubuhnya kesakitan tapi kelihatannya yang lain normal-normal saja. Yang mati apalagi, tubuhnya nggak gerak sama sekali, tapi apa ya, cuma tubuh itu yang pergi, apa ya kok dia terus mati. Dari situ muncul gagasan tentang roh. Gagasan tentang roh ini terus nyambung kan. Oh berarti nenek moyang simbah-simbah yang dulu mati, rohnya masih ada. Rohnya masih ada yo, berarti dia juga rohnya masih sering berkumpul sama kita mestinya. Terus ada pemujaan-pemujaan roh. Nenek moyang yang dipuja-puja ini lama-lama semakin dari neneknya, cucunya, cucu, buyutnya, buyut, canggahnya, canggah, apa di bawah canggah itu. Ya, udek-udek, gantung siwur, dan seterusnya. Canggah ke bawah, semakin dikultuskan, rohnya nenek moyang ini lama-lama jadi dewa. Karena nenek moyangnya semakin banyak, dewa-dewanya semakin banyak. Lahirlah politeisme. Oh ternyata evolutif. Teori pertama. Teori kedua itu namanya perception theory. Yang punya teori Max Muller, Growth of Religion, pertumbuhan agama. Jadi orang begitu melihat langit, matahari, petir, meteor, macam-macam itu kan dia merasa sangat kecil, tidak berdaya. Dari situ memunculkan ide tentang pasti ada yang tidak terbatas, the idea of the infinite. Jadi ide tentang sesuatu yang besar, yang luar biasa, yang mengatasi semuanya, termasuk mengatasi langit, matahari, petir, bencana, laut, dan macam-macam. Karena manusianya sendiri lemah, nggak bisa menguasai. Pasti ada yang di atas itu yang menguasai. Nah itu perception theory, dari persepsi sehari-hari. Ada juga yang namanya totem theory. Totem theory itu katanya yang punya teori McLennan, Studies in Ancient History. Yang punya teori totem juga Fraser, Freud, dan Durkheim. Jadi agama paling tua itu agama totem. Totem itu binatang atau tumbuhan yang dianggap suci, simbolnya suku. Itulah yang dulu disembah. Logika totem ini kan dipakai sampai hari ini. Jadinya lambang negara. Indonesia punya totem namanya Garuda. Amerika punya elang. Apa aja totem itu. Inggris punya singa. Ayo, itu lang F akad itu ya, gambar Three Lions. Argentina punya apa? Messi. Orang apa loh? Ayo, ngomongnya wis ngantuk ya. Jadi totem, dari totem ini terus muncul gagasan ketuhanan. Lah kok suku ini menang terus, suku ini semakin lama semakin jaya. Wah itu totemnya memang jos. Lama-lama totem ini terus disebut supreme being. Wah dia berarti supreme, ultimate. Garuda di dadaku, Garuda pasti menang. Lama-lama kok menangan terus. Ini orang muncul ide ketuhanan. Karena di Indonesia kalah terus, nggak muncul-muncul supreme beingnya. Tapi di suku-suku yang menang terus, ini memunculkan gagasan mungkin ada Tuhan yang luar biasa yang diwakili oleh tumbuhan atau binatang kita ini. Itu logikanya totem. Itu yang dipakai Durkheim, Freud, dan Fraser. Fraser dan Freud tokoh psikologi, Durkheim tokoh sosiologi. Jadi totem, ya kayak dulu mungkin kalian ikut pramuka itu loh kan, disuruh bikin totem setiap regunya. Ada regu kelinci, ada regu semut, ada regu ya tikus, ada regu ya. Zaman dulu kan gitu, itu sebenarnya semacam logiknya logik totem. Nanti waktu ada perlombaan kok sukumu, regumu terus, itu kan semakin bangga senang nih, kelinci nih.
menang terus. Lama-lama kelincinya dipertuhankan jadi Tuhan. Sama kayak totem. Suku yang kalah biasanya terus, kok kalah terus, lama-lama ganti totem. Ya, itu yang terjadi. Atau ikut totem yang menang. Biasanya begitu. Itu namanya psikologis evolusionistis. Ada juga yang punya teori namanya antropologis monoteistis, termasuk Karen Armstrong. Katanya Karen Armstrong, ndak usah aneh-aneh, manusia itu memang secara fitrah percaya pada Tuhan yang satu, monoteis. Cuma monoteis asal. Monoteis itu monoteis yang asli. Yang diidolai oleh Karen Armstrong itu Pater Wilhelm Schmidt.